Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Murabona Pergangga Ardana Putra, NIM 2011031189. Saya dari kelas 1D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya mengambil teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran yang diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya, seperti teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Perbedaan pandangan tentang faktor dominan dalam perkembangan manusia tersebut menjadi dasar perbedaan pandangan tentang peran pendidikan terhadap manusia, mulai dari yang paling pesimis sampai yang paling optimis. Teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu 1. Aliran empirisme, yang kedua, aliran nativisme, yang ketiga, aliran naturalisme, dan yang keempat, aliran konvergensi. Yang pertama, pendidikan dalam perspektif empiris. Aliran empirisme bertolak belakang dari Lockean tradition yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Pengalaman yang diperoleh anak dalam kehidupan sehari-hari didapat dari dunia sekitar yang berupa stimulan-stimulan. Aliran empirisme dipandang berat sebelah sebab hanya mementingkan peranan pengalaman yang diperoleh dari lingkungan, sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dianggap tidak menentukan. Padahal kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari terdapat anak yang berhasil karena bakat, meskipun lingkungan di sekitarnya tidak mendukung. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke pada tahun 1704 sampai dengan 1932 yang mengembangkan teori ini. Tabula rasa, Fagni, anak lahir kedua, bagaikan kertas putih yang bersih. Yang kedua, pendidikan dalam aliran nativisme. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak sehingga faktor lingkungan termasuk pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan tersebut ditentukan oleh pembawaan yang sudah diperoleh sejak lahir. Pada hakikatnya, aliran nativisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Seorang filsuf Jerman, Schopenhauer, pada tahun 1788 sampai dengan 1860 berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah lengkap dengan pembawaan baik ataupun buruk. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak itu sendiri. Perkembangan individu ditentukan oleh faktor pembawaan sejak lahir. Faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Ditekankan bahwa
yang jahat menjadi jahat, dan yang baik menjadi baik. Artinya, jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat. Dan sebaliknya, jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Meskipun pandangan ini mengakui pentingnya belajar, namun pengalaman dalam belajar itu ataupun menerima dan meresapi seorang banyak ditentukan oleh kemampuan memberi makna kepada apa yang dialami itu. Dengan kata lain, pengalaman belajar ditentukan oleh interval of reference yang dimiliki. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dalam teori nativisme ini yaitu 1. Faktor genetik, yang kedua faktor kemampuan anak, dan yang ketiga faktor pertumbuhan anak. Di dalam teori ini, menurut Gilbert Monod, di dalam diri individu manusia terdapat suatu inti pribadi, sedangkan dalam teori Arthur Scapior pada tahun 1788 sampai dengan 1860 dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau wakat, sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan mampu memunculkan bakat yang dimiliki, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi, mendorong manusia dalam menentukan pilihan, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri dalam diri seseorang, serta mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Yang ketiga, pendidikan dalam aliran naturalisme. Pandangan ini adalah persamaannya dengan nativisme. Aliran naturalisme dipelopori oleh filsuf Prancis yaitu J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai dengan 1778. Berbeda dengan Schopenhauer, Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Rousseau juga berpendapat bahwa pendidikan yang diberikan oleh orang dewasa malahan dapat merusak pembawaan anak yang baik itu. Aliran ini juga disebut negativisme karena berpendapat bahwa pendidikan wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. Jadi, dengan kata lain, pendidikan tidak diperlukan, karena yang perlu dilakukan adalah menyerahkan anak didik ke alam, agar pembawaannya yang baik itu tidak menjadi rusak oleh tangan manusia, melalui proses dan kegiatan pendidikan. Rousseau ingin menjauhkan anak dari segala keburukan masyarakat yang serba dibuat-buat atau artifisial, sehingga anak-anak yang dibolehkan secara alamiah sejak saat kelahirannya itu dapat tampak secara spontan dan bebas. Ia mengusulkan perlunya permainan bebas kepada anak didik untuk mengembangkan pembawaannya, kemampuan-kemampuannya, dan kecenderungan-kecenderungannya. Yang keempat, pendidikan dalam aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern pada tahun 1871 sampai dengan 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan yang baik maupun pembawaan yang buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting. Bakat yang dibawa pada waktu anak dilahirkan tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang baik sesuai dengan perkembangan bakat itu. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang pada diri anak tidak dapat bakat yang diperlukan untuk mengembangkan itu. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil dari konvergensi pada manusia. Ada pembawaan untuk berbicara melalui situasi lingkungan. Anak berbicara dalam bahasa tertentu. Lingkungan pun mempengaruhi anak didik dalam mengembangkan pembawaan bahasanya. Karena itu, setiap anak manusia mula-mula menggunakan bahasa lingkungannya. Misalnya, bahasa Jawa, Sunda,
bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain sebagainya. Kemampuan dua orang anak yang tinggal di dalam lingkungan yang sama untuk mempelajari bahasa mungkin tidak sama. Itu disebabkan oleh faktor kualitas pembawaan dan perbedaan situasi lingkungan. Biarpun lingkungan kedua anak tersebut menggunakan bahasa yang sama, William Stern berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung pada pembawaan dan lingkungan. Seakan-akan dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan. Oleh karena itu, teori Stern disebut teori konvergensi, di mana konvergen artinya memusatkan ke satu titik. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.